Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai pelajaran kita niat terlebih dahulu mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jahli an nafsi wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridwallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillah ta'ala ila hadratin nabil mustafa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bidikram wa naqussu khususan khasatan ila muslim ahli kitab nazam alala wa jamin talamiti wa masyikhina wa mu'alifil kutub allati ta'alamna wa alamna sannatana lahumul fatihan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita meneruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Nazam Alala, yang mana pada hari ini Pak Insyaallah akan menerangkan tentang keutamaan ilmu. Mari kita baca nazamnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahli wa fadlun wa inwanun likulil mahamidi. Ngaji ya krana ilmu maisi ing ahline lan ngunggulke lan dadi tandha ting kapinuji. Diwaslis tunggal malih. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahli wa fadlun wa inwanun likulil mahamidi. Ngaji ya krana ngilmu mesi ing ahline lan ngunggulke lan dadi tandha ting kapinuji. Jadi di dalam syair ini diterangkan, di dalam syair atau nazam ini diterangkan, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun likulil mahamidi. Ngaji krana ilmu mesi ing ahline lan ngunggulke lan dadi tandha tingkah pinuji. Jadi belajarlah ilmu itu adalah perhiasan indah bagi pemiliknya dan merupakan keutamaan bagi orang yang memiliki ilmu tersebut, serta ilmu itu menjadi petanda dari setiap hal yang terpuji. Kita tahu setiap orang yang mempunyai kehebatan, yang mempunyai ketenaran, itu kebanyakan yaitu gara-gara dia itu mempunyai ilmu. Orang itu akan dimuliakan, akan dihormati, akan diagungkan karena punya ilmu. Contohnya saja sepertinya seorang dokter. Itu beliau menjadi hebat di mata orang lain karena apa? Karena beliau mempunyai ilmu. Kalau tidak mempunyai ilmu, nggak mungkin dia mendapat pangkat sebagai dokter, dan juga tidak mungkin orang itu mengatakan bahasanya dia hebat.
Nah, beliau itu dikatakan hebat. Kenapa? Karena punya ilmu. Nah, begitu juga seorang dosen itu menjadi orang yang dihormati oleh mahasiswanya. Itu juga karena beliau mempunyai ilmu. Jadi semakin mulia ilmu yang dimiliki, maka semakin terhias pemiliknya dan jauh dari kesesatan dan kesalahan. Ilmu itu sangat mulia. Ilmu itu adalah permata. Makanya banyak orang yang mencari ilmu. Banyak orang yang mencari ilmu. Nah, mulai dari kecil hingga dewasa, seseorang itu selalu dituntut untuk berilmu, untuk mencari ilmu. Tidak mungkin mengerjakan sesuatu tanpa ada ilmu, itu tidak mungkin. Nah, dalam hidup di era globalisasi ini, semua hebat dengan ilmu. Ilmu itu merupakan sesuatu yang dicari oleh semua manusia. Nah, manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi. Ini karena apa? Ini bukan karena kekuatannya. Karena apa? Kalau dilihat dari kekuatannya manusia itu masih kalah dengan kekuatannya gajah. Dan juga bukan karena kebagusan fisiknya. Karena apa? Karena ada yang lebih bagus daripada manusia. Nah, tapi alasan kenapa kok manusia itu lebih mulia di muka bumi ini, alasannya yaitu karena manusia itu mempunyai ilmu, di mana dengan ilmu manusia itu bisa menjadi kuat melebihi gajah. Dan karena ilmu ini, para malaikat Allah itu diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan karena ilmu inilah manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, maka dari itu manusia itu wajib mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda. Sabdanya Nabi apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi mencari ilmu ini hukumnya sangat wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Nah, ilmu itu adalah perhiasan yang menghiasi pemiliknya. Orang kaya yang berilmu itu nilainya lebih tinggi daripada yang bodoh. Begitu juga seorang wanita yang cantik, yang berilmu itu lebih indah dipandang daripada yang tidak berilmu. Dan begitu seterusnya. Nah, ilmu itu juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hambanya yang dia kehendaki, yang beliau kehendaki. Makanya Allah sampai makanya Nabi Muhammad SAW makanya Nabi Muhammad SAW itu sampai mengatakan di dalam hadisnya, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin.
Apa arti dari sabda Nabi ini? Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, itu artinya apa? Orang itu kalau oleh Allah dikehendaki menjadi orang yang baik, berarti kalau dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka nanti di akhirat tempatnya tiada lain adalah surganya Allah. Ini baik, ini maksudnya baik menurut syariat ya, baik menurut syariat, bukan baik menurut adat. Karena apa? Baik menurut adat dengan syariat itu ada perbedaan ya, ada perbedaan. Jadi sabda Nabi Muhammad SAW itu artinya apa? Siapapun yang oleh Allah dikehendaki menjadi orang yang baik, maka Allah akan memahamkan orang tersebut masalah-masalah agama. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberi hidayah kepada kita, yaitu berupa hidayah ilmu, dengan artian ketika kita belajar oleh Allah kita diberi kepahaman yang benar, dan ketika kita menghafalkan suatu ilmu Allah memberi kita bisa hafal. Dan mungkin dari sebagian kita yang oleh Allah diberi hidayah ilmu, akhirnya ketika orang ini menghendaki menghafalkan Al-Quran, dia oleh Allah diberi bisa hafal Al-Quran 30 juz. Ini merupakan hidayah Allah yang berupa ilmu. Dan juga alhamdulillah bagi kita yang mana Allah telah memberi kita hidayah bimbingan. Dengan hidayah bimbingan ini kita menyadari akan kekeliruan yang kita lakukan. Dengan menyadari kekeliruan yang kita lakukan, akhirnya kita mau menghentikan kelakuan-kelakuan yang keliru tersebut dengan menghias diri dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Jadi orang itu kalau memang oleh Allah dikehendaki menjadi orang yang baik, Allah akan memahamkan kepadanya masalah ilmu agama. Jadi alhamdulillah sekali kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang mau belajar, dan bisa memahami ilmu-ilmu agama, dan akhirnya bisa mengamalkan ilmu agama tersebut. Semoga kita itu termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, yang nanti akan mendapatkan ridhonya Allah dan masuk surganya Allah. Amin. Ya, jadi sabdanya Nabi seperti itu. Dan perlu sama ketahui juga, ilmu itu juga merupakan petanda bahwa pemiliknya itu adalah orang-orang yang akan bisa memiliki hal-hal yang terpuji. Maka ketika Nabi Sulaiman itu diberi pilihan oleh Allah untuk memilih satu dari 3 hal, beliau oleh Allah diberi pilihan, kamu memilih harta atau tahta atau ilmu. Bagaimana sikap Nabi Sulaiman? Bagaimana keputusan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman karena beliau ini termasuk orang yang tahu, bahkan dengan ilmu ini beliau akan mendapatkan semuanya. Akhirnya beliau memilih
untuk memilih ilmu. Beliau memilih untuk memilih ilmu. Akhirnya oleh Allah ilmu pun diberikan kepada Nabi Sulaiman. Dan bahkan Allah pun juga memberikan harta tersebut kepada Nabi Sulaiman dan juga tahta kepada Nabi Sulaiman. Yang mana tahta yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman ini termasuk tahta yang tidak mungkin ada yang menyamai sampai akhir dunia. Dan juga harta yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman itu berlimpah yang tiada tara. Jadi kalau kita ini mencari ilmu, ini saya Pak Insya Allah dunia ini akan ikut, bahkan tahta jabatan itu pun juga akan ikut kita. Tetapi kalau kita itu memilih harta belum tentu kita dapat, ilmu jelas tidak kita dapat, tahta pun juga nggak mungkin kita dapat. Jadi seperti itu, keutamaan ilmu itu seperti itu. Kalau kita itu bertujuan mencari ilmu, Pak Insya Allah yang lain akan mengikuti. Ini ilmu itu termasuk perkara yang baik, yang mulia. Tidak beda dengan seorang petani itu. Seorang petani itu kalau dia itu menanam padi, maka rumput pun yang tidak ditanam akan tumbuh. Rumput akan tumbuh yang bisa untuk dimakan oleh binatang ternaknya. Tetapi jika petani ini tidak menanam padi, malah yang dipilih itu menanam rumput itu belum tentu kalau tumbuh. Padi jelas nggak tumbuh. Nah, begitu juga perbandingan ilmu dengan harta dan tahta. Kalau kita memilih ilmu, Pak Insya Allah harta akan ikut, tahta pun juga akan ikut. Nah, perlu sampean ketahui juga bahwasanya ilmu itu adalah juga sebagai penuntun manusia untuk menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang mengetahui bahwa dirinya itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana hamba itu harus selalu mengikuti apa yang menjadi kemauan Sang Khalik. Maka hamba tersebut pasti akan beribadah dengan didasari ilmu. Hamba tersebut akan beribadah dengan didasari ilmu. Kalau didasari ilmu, ini nanti ibadahnya antara diterima dan tidaknya banyak diterimanya. Jadi ilmu itu merupakan penuntun manusia untuk menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang mengetahui bahwa dirinya itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba yang dengan sukacita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang mengetahui kelemahan dan ketakberdayaannya hingga tidak akan berlaku sombong dan dosa. Jadi ilmulah yang akan menuntunnya ke gerbang pintu surga Allah. Makanya
Ilmu itu sangat penting sekali untuk dicari. Ibadah pun yang tanpa diilmuni, ini akan sia-sia. Sebetulnya ungkapan syair, wong ibadah yang ngerti syarat rukune, tiwas kesel akhire nono lirune. Apa artinya? Jadi orang itu kalau beribadah, mungkin sholat ataupun puasa ataupun zakat ataupun haji, tidak disertai dengan ilmu, maksudnya ibadahnya itu dia tidak tahu syarat rukunnya, itu enggak tahu, perkara yang membatalkan itu tidak tahu, maka ibadahnya akan sia-sia di hadapan Allah, tidak diterima, tidak mendapatkan balasan apapun dari Allah. Makanya sampai berhubung ilmu itu termasuk perkara yang menuntun manusia ke gerbang pintu surganya Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, man salaka thariqan ya tamisu fihi ilman, barang siapa ya menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu bi thariqan ila jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Jadi intinya kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah, kita harus melewati jalannya, jalan yang menuju surga. Nah, untuk bisa melewati jalan menuju surga ini apa? Yaitu kita mencari ilmu Allah. Jadi jangan sampai kita itu meninggalkan mengkaji ilmu Allah. Kita sebagai seorang muslim, jangan sampai ibadah kita itu ibadah yang tidak diilmuni. Usahakan kita itu setiap beribadah terlebih dahulu mengetahui ilmunya. Contohnya sholat, kita harus terlebih dahulu mengkaji tentang ilmu sholat, apa saja yang menjadi syarat sholat, apa saja yang menjadi rukun sholat, dan apa saja yang membatalkan sholat. Itu harus kita ketahui terlebih dahulu, supaya apa? Sholat kita itu tidak sia-sia, yang akhirnya kita di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Makanya kita sebagai orang muslim ini jangan sampai tidak mengaji ya, jangan sampai kita itu semangat untuk mencari ilmu umum, bahkan rela berkorban untuk mencari ilmu umum, akan tetapi ilmu agama kita sia-siakan. Kita tidak mau mencari ilmu agama, itu jangan sampai. Kita harus mengutamakan akhirat. Karena apa? Karena wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama, lebih baik bagimu daripada dunia. Semulia-mulianya kita di dunia, seenak-enaknya kita hidup di dunia, itu ada batasnya. Kapan batasnya? Yaitu setelah ajal menjemput kita. Setelah ajal menjemput kita, kenikmatan yang kita rasakan di dunia, kemuliaan yang kita rasakan di dunia akan sirna. Dan setelah kematian itu tidak ada tempat kecuali dua. Apa? Yaitu surga dan neraka. Kalau kita itu di dunia perbuatannya baik, amal baiknya itu banyak, amal ibadah kita itu disertai dengan ilmu, Pak, insya Allah
kita akan mendapatkan tempat di surganya Allah. Akan tetapi kalau kita ini di dunia meremehkan agamanya Allah, meremehkan perintah-perintahnya Allah, menganggap sepele ilmu agama, naudzubillahi min dzalik, orang-orang tersebut pasti akan bertempat di nerakanya Allah. Makanya kita harus perhatian kita terhadap akhirat itu harus melebihi perhatian kita terhadap dunia. Walum tasbut itu ya jangan sampai bagian kita di dunia, tapi utamakanlah akhirat. Itu saja mungkin keterangan pelajaran hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab yang mana hari ini sama dengan hari-hari kemarin. Pertanyaan ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang nomor 1, seseorang itu akan mendapatkan kemuliaan disebabkan apa? Seseorang itu akan mendapatkan kemuliaan disebabkan apa? Pertanyaan yang nomor 2. Bagaimana hukum mencari ilmu agama? Bagaimana hukum mencari ilmu agama? Pertanyaan yang nomor 3. Kata-kata thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ini termasuk perkataan siapa? Pertanyaan yang nomor 4. Seseorang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka Allah akan ... Pertanyaan yang nomor 5. Ilmu itu merupakan perhiasan. Ilmu itu merupakan perhiasan bagi siapa? Nah, itu saja pertanyaannya, dan mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.